Tidak usah kamu ngata-ngatain orang. Kau lihat ya perilaku muslim di grup-grup ini ya. Saya itu hanya menyatakan hal yang benar. Muslim itu sampah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sembahan daripada Nabi Isa atau Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda mengatakan bahwa Islam itu adalah sampah, padahal satu-satunya golongan manusia di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus itu hanya Islam. Agama Anda sangat menistakan dan menghinakan Yesus. Itu fakta. Silakan Anda bantah kalau Anda tidak setuju. Begini Muslim, ayat surah As-Syams ayat 8 tidak menyatakan seperti komentarmu ya. Ayat itu jelas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kejahatan dan ketakwaan. Saya sudah beritahu dengan pada voice note saya di atas, komentar saya di atas, bahwa pengetahuan tentang hal-hal jahat ya, seperti mencuri, kau tahu mencuri itu jahat ya, merampok itu jahat, membunuh itu jahat. Nah, pengetahuanmu tentang hal itu tidak disebut ilham ya. Yang disebut ilham adalah ya, ketika seseorang melakukan pencurian atau pemerkosaan. Nah, yang disebut ilham adalah penyebab dia melakukan pemerkosaan. Ini disebut ilham. Inilah yang disebut ilham kejahatan. Kau mengerti? Ya, jadi saya tanggapi nih ya tentang ketidaktahuan Anda terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Anda menuduh sesuai dengan apa yang Anda nisbahkan kepada Al-Quran surah Asy-Syams ayat 8. Baik, saya uraikan supaya Anda paham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepadanya, kamu harus tahu, ya ini siapa? Kejahatan dan ketakwaannya. Nah, jadi kamu ini harus ngerti gitu loh, bahwa Allah menerangkan melalui ayat ini bahwa setelah menyempurnakan ciptaan seseorang, maka Allah kemudian memberikan kepada seseorang itu potensi jahat dan potensi baik, potensi kejahatan dan potensi ketakwaan. Jadi jiwa manusia laksana wadah bagi nilai-nilai yang diembannya. Jiwa bisa menjadi baik dan juga bisa menjadi buruk, tergantung nilai mana yang manusia pilih dan aktualisasikan dalam kehidupannya. Contoh, Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Kamu memilih justru menyembah kepada manusia. Coba, Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan. Kamu justru memilih Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yesus mengajarkan Paulus itu adalah serigala. Kamu justru mengimani Paulus itu adalah rasul. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau mau belajar Quran itu kudu paham original teksnya, kudu bisa membacanya. Kamu jangan seperti Rudy Yohanes, laksana iblis yang mencoba untuk menipu tanpa ilmu. Jadi data ini sangat jelas. Allah bersumpah dengan diri manusia yang telah diciptakan dengan kondisi fisik dan psikis yang sempurna. Kemudian setelah penciptaannya secara sempurna itu, Allah memasukkan ke dalam diri manusia potensi baik, potensi jahat. Artinya kehendak bebas. Coba lihat Adam ketika dia di Gan Eden. Potensinya ada baik, potensinya ada buruk. Keburukan itu kemudian bukan berasal dari diri sendiri, tetapi ada kemudian sinyal pada dirinya yang bisa diselewengkan oleh makhluk lain yang disebut dengan iblis. Nah, manusia yang mengajak menyembah manusia itu adalah kaitannya terhadap apa yang dimaksud dengan iblis. Iblis itu ada dua golongan. Golongan pertama terdiri dari iblis yang berbentuk jin, yang satunya lagi adalah iblis dari golongan manusia. Dan itu adalah Anda. Paham enggak? Muslim memuliakan Yesus dengan apa, Zuma? Ya, untuk pengetahuanmu, kami Kristen mengimani Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai penguasa yang kekal bagi umatnya. Ya, hal ini ya penyebab Bani Israel menanti-nantikan kedatangan Mesias adalah kitab Daniel pasal 7 ayat 13-14.
sosok seperti anak manusia yang dinyatakan di ayat itu, yang diberikan kekuasaan kekal. Nah, inilah penyebutannya Mesias atau yang diurapi. Berdasarkan firman itu, pemberian kuasa itulah yang disebut yang diurapi di situ. Ya. Jadi kaum muslim itu bukan memuliakan Yesus, tetapi menyangkal. Ya. Sebab apabila seseorang mengimani bahwa Yesus adalah Mesias, nah, setelah Mesias tidak akan ada lagi nabi yang akan diutus oleh Tuhan. Ya, setelah Mesias, setelah Yesus, orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi itu dipastikan hanya nabi palsu. Cuma setan juga berperan mengilhamkan kejahatan kepada manusia menurut surah An-Nas ayat 5. Ya. Bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengilhamkan kejahatan kepada manusia, tetapi setan juga sama. Jadi klaimmu bahwa si Allah mengilhamkan jiwa, ya, jiwa manusia. Nah, itu sama seperti setan. Ini masalahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setan sama karakternya. Tukang ilham kejahatan kepada jiwa manusia. Nenekmu kiper. Yang kamu maksud Mesias itu apa? Mesias itu manusia. Mesias itu adalah Nevi, orang yang diberi wahyu, bukan Tuhan yang diberi wahyu. Nenekmu kiper mana yang mengajarkan kamu seperti itu? Orang-orang Yahudi, praktisi Yudaism, mereka adalah ahli Torah. Mereka mengimani Mesias itu adalah sosok nabi, sosok raja, pemimpin, dan dia manusia, bukan Tuhan, bukan Hasem. Nilai itu kemudian berubah menjadi Hasem Mesias itu di tangan di tangan orang Kristen, pemaham filsafat Himne Platonius. Mesias berubah, yang tadinya manusia menjadi Tuhan. Itu konsep dalam gerejamu, di dalam imanmu. Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu bukan Allah. Mesias itu bukan Hasem. Dia bukan Yotepave. Dia bukan Elohim. Mesias itu adalah orang manusia yang diurapi. Kamu kudu wajib belajar dulu membedakan antara manusia dengan Tuhan. Bedakan itu dulu supaya kamu bisa ngerti gitu loh. Apa Mesias itu? Umat Islam mengimani Yesus itu dengan sebutan Al-Masih, orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang diberkati oleh Allah, orang yang diutamakan oleh Allah, orang yang diberi kemampuan mukjizat, ya, menyembuhkan penyakit dan bahkan membangkitkan orang mati. Itulah Al-Masih. Tapi kemudian dia itu adalah Tuhan? No. Hanya di tangan pemikir-pemikir filsafat Himne Platon yang kemudian menjadikan Yesus yang punya mukjizat luar biasa itu menjadi Tuhan. Dan itu adalah Anda. Maka Anda, saya katakan, Anda adalah iblis. Karena Anda mengajarkan kemudian menyembah kepada ciptaan manusia. Paham? Begini, Zoma, Mesias itu pengertiannya adalah pemberian wewenang. Nah, jikalau Mesias, kemesiasannya adalah seorang imam, maka orang itu wewenangnya adalah sebagai imam. Jikalau seorang itu kemesiasannya adalah raja bagi orang Israel, maka wewenangnya adalah sebagai raja orang Israel. Ini pengertian yang diurapi atau Mesias. Nah, berkaitan dengan Mesias yang dinanti-nantikan oleh Bani Israel, ya, seperti yang disebutkan di ayat Daniel pasal 7 ayat 13-14. Sosok inilah yang dinanti-nantikan oleh Bani Israel yang disebut sebagai yang diurapi atau Mesias. Ya, mengapa disebut yang diurapi di situ? Sebab sosok tersebut diberikan kekuasaan kekal, ya, oleh Tuhan sebagai raja yang kekal bagi umatnya. Ya, kemesiasan dia adalah raja yang kekal bagi umat Tuhan. Dengan demikian, seseorang yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias tersebut, nah, tidak akan ada lagi nabi yang diutus oleh Tuhan setelah Mesias itu datang. Ya. Inilah hebatnya, ya. Inilah hebatnya kamu. Kenapa? Kamu nggak bisa membaca kitabku, tapi kamu menghakimi kitabku. Gila nggak orang kayak begitu? Ya gila dong.
Bagaimana kemudian Anda menghakimi isi rumah tangga seseorang, sementara Anda masuk ke dalam pintu rumahnya saja nggak bisa, nggak pernah. Artinya Anda gila. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah memberikan kepadanya ya, potensi kejahatan, potensi kebaikan, potensi ketakwaan. Jadi ini berbicara mengenai penyempurnaan ciptaan Allah berupa manusia. Makanya ketika Allah itu diprotes oleh malaikat, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk lagi bernama manusia? Allah menjawab apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Maka Adam diambil, disuruh tunjuk apa namanya ini. Oh, itu gunung, ini laut, ini bumi, ini matahari. Diberikan nama-nama alam yang dicipta oleh Allah, dan Adam bisa menunjukkan itu. Iblis gak mampu, malaikat yang lain gak mampu, hanya manusia. Itulah bentuk wujud kesempurnaan ciptaan Allah berupa manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kenapa Allah memberikan potensi itu? Potensi jahat, potensi baik. Kenapa? Karena Allah menyediakan dua ruang. Apa itu? Jannah, Gan Eden, Firdaus, surga, dan nar, neraka, tempatmu nanti. Kalau dia kemudian mengikuti potensi yang ada pada dirinya, yaitu kejahatan, maka kembali ke neraka, sama seperti kamu. Tapi kalau dia mengikuti ketaatan, yaitu ketakwaan, berarti kembali ke jannah. Itulah sebabnya Allah memberikan dua pilihan, kehendak bebas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kembali kepada pertanyaan saya. Di dalam 1 Samuel 16, nomor 14. Adapun Saul telah ditinggalkan oleh roh Tuhan, dan kini ia disiksa oleh roh jahat yang diutus oleh Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang mengutus roh jahat? Jawab. Kata fa'alhamaha fujuraha itu jelas mengilhamkan kejahatan. Ya? Saya sudah beritahu kepada Anda, pengetahuan seseorang bahwa mencuri itu jahat, ya, merampok itu jahat, memperkosa itu jahat, membunuh itu jahat. Itu tidak disebut ilham. Kau tahu tidak, Zuma? Yang disebut ilham adalah penyebab seseorang melakukan kejahatan. Ini yang disebut ilham. Ya? Seseorang yang didapati mencuri. Nah, dia itu mendapat ilham mencuri, ilham kejahatan. Ini yang disebut ilham. Kamu harus belajar lagi, Rematos. Satu, Yesus tidak pernah menjadi raja bagi Bani Israel. Apa nama kerajaannya? Jadi kamu jangan mimpi. Kedua, kamu katakan Mesias itu adalah yang diberi wewenang. Yesus diberi wewenang apa? Mengetahui kiamat aja kagak. Untuk memimpin Bani Israel saja tidak bisa dia. Wewenang apa yang diberikan pada Yesus? Tidak ada. Dan dia justru memproklamirkan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Selesai. Sekarang kembali ke pertanyaan saya. Siapa yang mengutus roh jahat? Jawab. Di dalam 1 Samuel 16 nomor 14, adapun Saul telah ditinggalkan oleh roh Tuhan, dan kini ia disiksa oleh roh jahat yang diutus Tuhan. Sebab itu hamba-hamba Saul berkata kepadanya, kami tahu bahwa roh jahat yang diutus Tuhan menyiksa baginda Saul. Siapa yang mengutus roh jahat? Jawab. Sekarang saya tanya samamu, mudah-mudahan kau masih bisa ditolong ya, diwaraskan. Pada diri manusia, apa ada potensi jahat? Jawab. Sekali lagi saya beritahu Anda, pengetahuan Anda tentang jahat dan baik itu tidak disebut ilham. Kau paham, Zuma? Yang disebut ilham adalah penyebab seseorang melakukan kejahatan. Artinya seseorang itu sudah melakukan kejahatan, barulah dapat dikatakan dia ini mendapat ilham kejahatan. Kau mengerti? Ya, sebelum seseorang melakukan suatu hal jahat, nah, dia tidak dapat dikatakan sebagai mendapat ilham kejahatan. Kau paham? Nenekmu kiper, yang kau sebut firman Tuhan itu adalah karangan manusia-manusia yang memiliki pemikiran filsafat himne Plato. Kau katakan firman Tuhan. Yesus berkuasa atas apa? Berkuasa atas rasa lapar pada dirinya saja tidak mampu Yesus itu. Yesus melawan rasa ngantuk aja kagak, tuyul. Jadi dia berkuasa apa? Yang mengajarkan kamu bahwa Yesus itu berkuasa adalah para bapak-bapak gereja yang menginginkan ajaran Plato itu diorbitkan kembali dalam konsep baru bernama Kristen. Halo, Yesus diberi kuasa apa? Tuyul. Apa kuasa Yesus? Melawan rasa ngantuknya saja kagak bisa. Aduh, benar-benar kamu ini. Kamu jangan mimpi.
Yesus itu sekiranya Allah tidak selamatkan terangkat ke langit, dia kudu dibunuh oleh orang-orang pada masanya. Pahami itu. Ya, itulah perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang akal-akalan seperti kamu. Sekarang saya tanya samamu, siapa yang mengirim roh jahat ke atas muka bumi? Jawab. Firman Tuhan tersebutlah yang diimani oleh Kristen, yang menyebabkan Yesus disebut Mesias atau Kristus atau Al-Masih dalam bahasa Arab. Ya, tanpa firman Tuhan tersebut, Yesus tidak akan diimani sebagai Mesias atau Mesias atau Kristus atau Al-Masih. Nah, masalah Al-Quranmu ikut-ikut menyebut bahwa si Isa adalah Al-Masih, padahal dia tidak mengerti mengapa si Isa diimani sebagai Al-Masih. Ya, lalu Al-Quranmu kuar-kuar ya menyalah-nyalahkan iman Kristen. Aduh, penyembah manusia lucu kalau komentar tanpa ilmu. Saya tahu ayat suci Al-Quran, yang kau tahu hanya terjemahan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu adalah setelah disempurnakan penciptaan manusia, Allah kemudian memberikan potensi free will, kehendak bebas, yaitu jalan. Apa itu jalan? Kemampuan. Ya, kemampuan itu yang dimaksud jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan, kemampuan. Ya, adanya indikasi yang ada pada diri manusia untuk melakukan sesuatu yang sekehendak manusia. Itulah yang dimaksud dengan ilham, pemberian potensi. Apa buktinya? Coba lihat Adam. Apakah Adam ketika dia dicipta langsung menjadi jahat? Tidak. Tapi apakah dia tidak selamanya jahat? Apakah dia selamanya baik? Tidak. Dia melakukan kejahatan. Kenapa? Karena itu tadi Allah mengilhamkan kepadanya potensi jahat dan potensi baik. Apakah selamanya Adam itu jahat? Tidak. Dia bertobat. Nah, Anda sudah mengakui pada diri manusia ada unsur kejahatan, ada unsur kebaikan. Berarti Al-Quran ini sudah benar. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengutus roh jahat ke atas muka bumi? Silakan. Fa'alhamaha itu mengilhamkan. Anda tidak dapat nafikan itu. Pengertian kata mengilhamkan ya, adalah yang menyebabkan seseorang melakukan hal jahat atau baik. Ya, ini yang disebut mengilhamkan. Ya, setakat pengetahuan hal yang baik dan hal yang jahat, ini bukan ilham. Ya. Dasar tuyul. Al-Masih itu gelar dari Allah untuk Yesus. Terus apa masalahnya? Kalau Al-Quran menyebut Al-Masih, di mana salahnya? Toh memang dia adalah Al-Masih. Toh dia memang adalah Kristus. Yang salah kemudian adalah penganut-penganut paham filosofi Plato memutarbalikkan arti daripada Mesias itu menjadi Tuhan itu sendiri. Kamu harus tahu, ya Remason, bagi Bani Israel, Mesias itu banyak. Dan tidak ada satupun Mesias yang mereka imani sebagai Mesias itu adalah Tuhan. Hanya di Kristen ini, penumpang gelap ini, yang menganggap Mesias itu adalah Tuhan pencipta alam semesta yang nusul menjadi manusia. Hanya ada dalam ajaran kamu. Ngerti? Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengirim roh jahat ke atas muka bumi? Silakan. Saya sudah beritahu Anda tadi, sejatinya Yahudi itu menolak, ya, tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Al-Masih atau Mesias atau Kristus. Kau harus mengerti ini. Nah, jikalau sejatinya Yahudi mengakui bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus, nah, barulah kuar-kuarmu itu dapat dipertimbangkan, ya, bahwa si Isa diberi gelar oleh si Allahmu sebagai Al-Masih. Masalahnya sejatinya dalam sejarah pun Yahudi itu tidak mengakui bahwa Yesus adalah Al-Masih atau Mesias. Hanya kami orang Kristen yang mengakui Yesus adalah Mesias. Nah, bagaimana kami dapat mengakui bahwa Yesus adalah Mesias? Sebab Yesus menggenapi nubuat-nubuat tentang Mesias yang tertulis di kitab para nabi dan kitab Taurat. Ya. Jadi, ayat seperti di Daniel pasal 7 ayat 13-14 yang menubuatkan tentang Mesias itu tidak dapat dibuang.
Ya. Apabila seseorang mengaku Yesus adalah Mesias, ayat Injil pasal 7 ayat 13-14 itu pasti dipegangnya, yaitu Mesias di situ adalah Raja yang kekal, diberikan kekuasaan oleh Tuhan sebagai Raja yang kekal bagi umatnya. Dengan demikian, ya, setelah Mesias tidak akan ada lagi nabi yang akan diutus oleh Tuhan. Dasar dodol. Dodol, potensi yang dimiliki oleh manusia yang ada pada diri manusia, itulah yang disebut ilham, tuyul. Kemampuan manusia itu adalah ilham. Ngerti enggak? Kenapa ayam itu tidak bisa berpikir layaknya kamu? Karena dia tidak memiliki ilham. Ilham potensi untuk melakukan kebaikan itu tidak ada pada diri ayam, sama sepertimu. Begitu loh cara berpikirnya. Jadi manusia itu diilhamkan potensi-potensi yang ada pada diri manusia itu sendiri. Itulah yang disebut ilham. Kenapa disebut ilham? Karena datangnya dari Allah. Kalau dari sisa manusia disebut pemberian, hadiah, infak, sedekah. Itu kalau dari manusia. Tapi kalau dari Allah itu disebut ilham. Bisa juga disebut sebagai wahyu dan seterusnya. Kamu belajar dulu. Ya, kamu itu coba gunakan akal sehat mengapa sekali-sekali. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa pada diri manusia ada potensi jahat, juga ada potensi baik. Apa ada salah di situ? Kamu lihat coba manusia. Ada potensi baik, pada potensi manusia itu berbuat jahat. Sama sepertimu. Meskipun kamu itu jahat, tetapi ada potensi baik pada dirimu terhadap keluargamu. Mungkin, jangan-jangan juga kepada keluargamu kamu jahat. Jadi setiap manusia itu punya potensi itu. Itulah yang disebut ilham. Itulah yang disebut ilham. Sekarang pertanyaan saya, berdasarkan kitab yang kalian ambil dari agama lain, di dalam 1 Samuel 16 nomor 14, ya, di situ diterangkan Tuhan mengirim atau mengutus roh jahat. Ayo, pertanyaan saya, benarkah Tuhanmu mengirim roh jahat? Saya butuh Anda jujur, silakan. Dalam pengertian bahasa sehari-hari pun, ya, definisimu tentang ilham itu salah, Zuma. Ya, potensi seseorang, ya, sama ada dia dapat melakukan kejahatan atau kebaikan, tidak disebut ilham. Ya. Bahasa sehari-hari pun, definisimu tentang ilham pun sudah salah. Ya. Yang disebut ilham. Nah, contohnya saya ini mencipta sebuah lagu. Ya. Nah, barulah saya dikatakan saya mendapat ilham mencipta lagu itu. Ya. Sebelum saya mencipta sebuah lagu, saya tidak dapat disebut sebagai mendapat ilham mencipta lagu. Ya. Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Artinya, Yahudi menolak Yesus sebagai utusan Tuhan. Bukan menolak Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Kamu belajar di mana, Remason? Ya, belajarlah sedikit tentang kebenaran. Jangan hanya belajar menghujat kamu. Yesus itu datang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan, ditolak. Itu yang perlu kamu paham. Nah, di ajaran Kristen lah kemudian Yesus itu dilantik menjadi Tuhan itu sendiri. Dari mana ilmunya? Dari adopsi ajaran Plato. Itu yang perlu kamu paham. Makanya muncul Trinitas. Trinitas itu berasal dari ajaran filsafat Yunani. Belajar lagi. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan saya. Siapa yang mengutus roh jahat ke atas muka bumi? Silakan. Saya sudah katakan kepada Anda tadi, Mesias yang disebut seperti di kitab Injil pasal 7 ayat 13-14. Nah, Mesias yang dijanjikan adalah diberi kekuasaan kekal oleh Tuhan. Ini yang dinanti-nantikan. Ya, Mesias yang dinanti-nantikan adalah diberi kekuasaan yang kekal oleh Tuhan. Nah, Yahudi itu menolak Yesus sebab Yesus menyatakan bahwa dia adalah anak Tuhan. Ya, yang pengertiannya adalah dia itu sendiri Tuhannya. Kamu itu laksana kucing yang ingin mengajarkan kepada burung untuk terbang. Itulah kamu. Ilham itu adalah kata yang ada di dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam hadits. Kemudian diadopsi masuk ke dalam kitabmu.
Itu namanya perampok. Ngerti? Kemudian yang diceritakan oleh Allah di dalam surah Asy-Syam ayat 8 itu adalah proses penciptaan manusia. Bukan keadaan manusia setelah dicipta, bukan. Tapi proses peletakan pondasi utama pada saat manusia itu dicipta. Apa itu? Diberi potensi jahat, diberi potensi baik pada manusia. Dan itu fakta, realita. Pada diri manusia ada kedua potensi itu. Jadi tidak ada yang bisa kamu protes di sana. Ya, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia ateis sekalipun, potensi ilham, apa yang diberikan oleh Allah berupa ilham kepada manusia, diilhamkan kepada manusia potensi-potensi tersebut, itu tidak bisa kamu ingkari. Itu betul adanya. Bahwa hari ini kamu itu kafir sekafir-kafirnya, sangat boleh jadi esok hari kamu menjadi mu'alaf kalau otakmu berfungsi. Kenapa? Karena pada dirimu ada potensi jahat dan ada potensi baik. Ada potensi ketakwaan, ada potensi kekafiran pada dirimu. Itu ada. Dan tidak bisa kamu ganggu-gugat itu. Karena itu tidak ada kekuatan yang mampu merongrong kebenaran apa yang kemudian Allah berikan kepada manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia bukan malaikat yang tidak punya potensi kejahatan. Ngerti? Manusia bukan iblis yang tidak punya potensi kebaikan. Tapi yang benar adalah manusia adalah makhluk yang sempurna. Diilhamkan kepadanya potensi kejahatan dan diilhamkan kepadanya potensi kebaikan. Tak bisa ada kekuatan untuk merongrong itu. Sekarang kembali ke pertanyaan saya. Di dalam kitabmu, Saul menjadi jahat karena dia diselimuti oleh roh jahat. Pertanyaan saya, siapa yang mengutus atau mengirim atau mengilhamkan roh jahat kepada Saul? Jawab. Saul diselimuti oleh roh jahat alias roh iblis di dalam 1 Samuel 16, 14, 15. Pertanyaan saya, siapa yang mengirim roh jahat sehingga Saul dipenuhi roh iblis? Jawab. Faktanya Yesus tidak diberi kekuasaan apa-apa. Kekuasaan apa yang Yesus diberi? Hah? Di mana dia pernah berkuasa? Jadi nggak usah mimpi kamu. Sekarang jawab aja pertanyaan saya. Saul dipenuhi oleh roh iblis. Siapa yang mengutus atau mengilhamkan roh iblis kepada Saul? Jawab. Begini semua, kau berbicara tentang potensi. Nah, saya beri Anda contoh. Potensi menjadi pemain sepak bola. Nah, orang bisa saja menyatakan, ya, anak kamu ini ada potensi bermain sepak bola. Tetapi belum dapat dibuktikan. Jadi, hal ini, potensi dia ini tidak dapat disebut sebagai ilham. Ya. Jikalau orang itu sudah bermain sepak bola, baru dia dapat dinyatakan, ya, disebutkan sebagai dia ada ilham, ya, bagaimana bermain sepak bola. Jikalau potensinya saja, ya, untuk bisa jadi pemain sepak bola, itu belum disebut mendapat ilham bagaimana cara bermain sepak bola. Roh jahat itu memang gentayangan, ada di mana-mana, ya. Nah, roh jahat itulah yang merasuki si Saul. Nah, menurut imanmu Muslim, si Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sama karakternya dengan si setan, ya, mengilhamkan kejahatan kepada manusia. Inilah yang terjadi kepada Saul, ya, diberi ilham kejahatan oleh si jahat, si setan. Oke, Anda bertanya tentang mana kekuasaan Yesus. Nah, saya sekarang mau beritahu Anda Zuma. Seluruh dunia sekarang, ya, mendambakan dan sudah mengetahui kebenaran ajaran Yesus, ya, dan mereka menyukainya di zaman ini, ya. Muslim pun sama menyukai ajaran Yesus, ya. Nah, hanya segelintir pihak-pihak Muslim, ya, yang masih tidak menyukai ajaran Yesus. Nah, begini, Yesus mengajarkan begini Zuma, ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Nah, ini ajaran Yesus yang sekarang disukai oleh manusia-manusia di dunia. Ya. Itu logika kamu. Logika pemakan anjing.
Itu logika kamu. Tapi logika kata ilham itu tidak begitu. Dan yang bisa punya hak menerangkan itu saya sebagai muslim, sang pemilik kata ilham, bukan you. Ngerti? Ya. Ilham itu adalah insting, petunjuk. Ngerti enggak? Kemampuan yang ada pada diri manusia, itulah yang disebut ilham. Mau dia jahat, mau dia baik, itu adalah ilham. Itu potensi, ya, yang diberikan Tuhan kepada diri manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Sementara yang kamu terangkan itu, yang kamu protes itu adalah proses penciptaan manusia. Kamu itu cuma mau mengolok-olok, tapi kamu nggak punya ilmu. Disampaikan kamu mau nolak, kenapa? Karena kamu itu nggak waras. Kamu itu kufur. Diterangkan kamu lebih tahu seakan-akan. Padahal ilmumu nggak ada. Ditanya siapa yang mengirim roh iblis ke Saul, kamu nggak mau jawab. Kenapa? Sejatinya kamu itu adalah iblis dalam wujud manusia. Kamu sudah tahu pada diri manusia ada potensi kejahatan, masih juga kamu ngotot. Artinya, kalau kamu sudah memahami pada diri manusia ada potensi kejahatan, berarti ayat itu tidak salah. Ternyata memang manusia itu diilhamkan potensi itu. Tapi karena kamu itu pemakan babi, pelahap anjing, otakmu nggak berfungsi normal. Karena makanan yang masuk ke dalam otakmu itu adalah makanan-makanan yang tidak seharusnya ada di dalam tubuhmu. Makanya tabiatmu seperti ini. Ya, cobalah kamu kembali berpikir supaya kamu paham. Pada diri manusia itu ada potensi jahat. Itulah yang disebut ilham. Kok kamu menolaknya? Maunya kamu itu apa sih? Kamu ingin mengolok-olok Allah. Oh, Allah memberikan ilham kejahatan kepada manusia. Loh, saya kan tanya dari tadi, siapa yang mengutus iblis kepada diri Saul? Siapa yang mengutus iblis merasuki Saul dengan roh iblis? Siapa? Kamu nggak mau jawab. Kenapa? Kamu itu kufur. Kamu itu iblis dalam wujud manusia. Ngerti? Gimana mau ngerti? Iblis nggak mungkin bisa ngerti. Sekarang coba kamu fokus kepada pertanyaan saya. Siapa yang mengutus roh iblis kepada Saul? Jawab. Coba kau posting di sini definisi kata ilham, ya. Silakan cuma. Saya tunggu kau posting definisi kata ilham. Nah itu nenek mengkiper lah, halusinasimu itu luar biasa. Sekarang gini, ya, tugas saya sudah selesai menjawab apa yang kamu hujatkan, apa yang kamu nistakan, apa yang kamu olok-olokkan terhadap ayat suci Al-Quran. Sekarang kamu punya kewajiban menjawab. Siapa yang mengutus roh iblis kepada Saul? Jawab. Saya tidak punya kewajiban, tugas saya sudah selesai. Sekarang jawab, siapa yang mengirim roh iblis kepada Saul? Jawab. Cuma itu memang kerjaannya iblis atau setan, mencari-cari mangsa, ya, untuk disesatkannya, ya. Kau kena skakmat, Zuma. Kau tidak dapat menjawab pertanyaan saya definisi tentang ilham. Saya tidak tanya apa pekerjaan iblis. Yang saya tanya, siapa yang mengutus iblis kepada Saul? Silakan. Tidak ada yang mengutus iblis kepada Saul, ya. Itu memang kerjaannya iblis, mencari-cari mangsa untuk disesatkannya, ya. Silakan kau beritahu saya siapa yang mengutus iblis, ya, kepada Saul. Ya, suka-suka kamu lah, mau skakmat, mau apa, pakai terserahmu lah. Ya, saya tidak butuh itu semua. Kewajiban saya sudah menjelaskan, sudah selesai. Sekarang kewajiban kamu menjawab dengan jujur. Siapa yang mengutus roh jahat kepada Saul? Silakan. Masalahnya kau ngotot, ya. Kau menyatakan ilham itu adalah potensi seseorang. Padahal kau tidak dapat menampilkan definisi kata ilham, ya. Berarti Al-Quran itu betul mengatakan bahwa iblis itu terdiri dari dua golongan, dari golongan manusia dan juga dari golongan iblis. Nah, golongan manusianya itu kamu. Kenapa saya katakan kamu? Kamu menyembunyikan identitasmu. Padahal nyata di dalam 1 Samuel 16 nomor 14. Adapun Saul telah ditinggal oleh roh Tuhan, dan kini ia disiksa oleh roh jahat yang diutus oleh Tuhan. Ayo, siapa yang mengutus roh jahat atau roh iblis di ayat ini? Silakan. Suka-suka kau lah, ya, suka-suka kau lah. Yang terpenting adalah Al-Quran menerangkan seperti itu. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepadanya potensi kejahatan dan potensi ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa itu dengan menggunakan potensi ketakwaan itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugilah remason yang mengotori jiwa yang bersih itu dengan potensi kejahatan yang ada pada dirinya. Ngerti? Jadi itu sudah final. Oke? Saya tidak punya kewajiban untuk kemudian mengikuti apa maumu. Sekarang giliran kamu jujur. Siapa yang mengutus roh iblis kepada Saul? Silakan. Ayat 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Tidak ada kata Tuhan mengutus setan di situ, tidak ada. Ya, yang disebut di situ, ya, roh setan itu dari Tuhan. Ini yang disebut, bukan Tuhan mengutus roh setan. Ya, sebab apa? Segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Nah, Anda tidak mengerti setan ini mengapa disebut setan. Ini yang Anda tidak mengerti. Nah, dulunya iblis itu atau setan itu adalah malaikat tertinggi Tuhan, ya, yang diciptakan oleh Tuhan. Masalahnya malaikat ini sudah jadi sombong, lalu dia memberontak melawan Tuhan. Ya, jadi melawan Tuhan inilah yang disebut, ya, yang menyebabkan setan itu disebut Satan, ya, dalam bahasa Hebrew. Artinya lawan, dia melawan Tuhan. Saat kau gagal menampilkan definisi kata ilham, ini membawa pengertian bahwa kau menjelaskan surah As-Sams ayat 8. Itu hanya asumsi, ya. Nah, itu Anda sudah tahu dari Tuhan. Ayo, dari Tuhan. Me'et Elohim, Me'et Elohim, dari Tuhan. Apa yang dari Tuhan? Ayo, apa yang dari Tuhan? Ruah, ra'ah. Apa itu? Iblis, dari Tuhan. Ubi'atatu, artinya itu adalah bersumber dari utusan. Ayo, bersumber dari sang pengutus. Siapa sang pengutus itu? Elohim, Yotefafhe. Kalau kau katakan dari Tuhan, berarti segala sesuatu yang dari Tuhan bersumber dari Tuhan. Berarti utusan dari Tuhan. Mau lari kemanapun tetap aja kena. Ayo. Jadi iblis, roh penyesat yang datang kepada Saul, itu adalah roh yang berasal dari Tuhan. Berarti Tuhan yang memiliki sumber iblis itu. Ayo. Terjawab kan? Berarti Tuhan yang mengutus iblis yang kemudian merasuki Saul. Mau lari kemana Anda? Ubi'atatu ru'ara'a net Yotefafi. Itu sudah jelas itu, ya. Kamu gak bisa lari. Berarti yang mengutus iblis adalah Tuhanmu. Berarti ilham itu adalah petunjuk dari Tuhan. Jadi manusia itu melakukan kejahatan karena memang ada petunjuk, ada kemampuan untuk mengetahui itu. Itulah yang disebut dengan akal. Itulah yang disebut jiwa manusia. Potensi itu diberikan oleh Allah kepada manusia, tidak diberikan kepada makhluk lain. Dan saya sudah punya kewajiban, itu sudah selesai. Ya, kamu hanya mengulur-ulur waktu. Sekarang kamu harus jujur mengakui bahwa Tuhan yang mengutus roh jahat kepada Saul. Benar nggak? Memang dari Tuhan, tetapi bukan diutus oleh Tuhan. Ya, dari Tuhan dengan diutus oleh Tuhan itu berbeda. Ya, dari Tuhan, roh jahat yang dari Tuhan berbeda dengan surah Maryam ayat 83 yang jelas-jelas menyatakan bahwa si Allahmu mengutus setan-setan. Sebab Allahmu, ya, dia tidak mengetahui asal-usul setan itu dari mana. Sebelum seseorang melakukan suatu hal kejahatan atau kebaikan, nah, dia tidak dapat disebut sebagai mendapat petunjuk. Ya, jikalau dia sudah melakukan suatu hal kejahatan, barulah dia dapat disebut mendapat petunjuk melakukan kejahatan itu. Kau faham? Inilah yang disebut ilham kejahatan.
Dasar. Itu sudah nyata jelas loh, itu original teksnya dikatakan diutus. Halo, nyata-nyata disebut diutus di situ. Werua Elohim Sarah Me'im Saul Ubi Atathu Ru'a Ra'a Me'et Elohim. Diutus dari Tuhan. Iblis roh jahat diutus dari Tuhan. Ra'a Me'et Elohim. Mau lari kemana kamu? Ayo, mau lari kemana? Belum lagi kalau kita melihat di Hakim-Hakim 9 nomor 23. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Siapa yang membangkitkan roh iblis di antara Abimelek dan warga kota Sikem? Siapa? Jawab. Itu menurut pelahap anjing. Tapi kami umat Islam tidak seperti itu memahami. Nah, kami yang punya kitab, kami yang bisa baca, kamu tidak bisa baca. Ini menurut Al-Quran adalah nyata proses penyempurnaan ciptaannya. Baca ayat sebelumnya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Apa itu artinya? Apa artinya itu? Ini proses penciptaan dan Allah bersumpah demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Jadi tentang yang kamu katakan itu bukan proses pelaksanaannya, tetapi apa yang kamu katakan itu adalah implementasi daripada kesempurnaan penciptaan Allah kepada manusia. Wa nafsin wa ma sawwaha. Ini berbicara mengenai penciptaan manusia, di mana ketika manusia dicipta, dia diberi potensi jahat, diberi potensi baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bukan kemudian ketika kamu ingin menyembah manusia, Tuhan yang datang kepadamu memberikan ilham kepadamu untuk kamu itu menyembah manusia. Bukan begitu maksudnya. Tetapi apa yang kau lakukan sekarang menyembah manusia, itu memang ada potensi yang diberikan oleh Allah pada proses penciptaanmu. Sebagai manusia, kamu bisa jahat menjadi kafir, kamu bisa menjadi taat sebagai muslim. Boleh. Makanya kamu itu belajar. Jangan bisanya hanya mengolok-olok, tapi kamu nggak ngerti ilmunya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu adalah potensi yang melekat pada diri manusia, bukan merupakan sesuatu yang diberikan pada saat orang itu mau melakukan kejahatan. Tidak. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, tidak menyembah manusia. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang menyembah manusia karena mengotori jiwanya ya dengan cara-cara yang dilarang oleh Tuhan. Ngerti kamu? Tidak ada kata diutus di sana, tidak ada. Hanya disebut roh yang daripada Tuhan, bukan dinyatakan roh yang diutus oleh Tuhan. Kau itu membuat-buat cerita. Kamu katakan tidak ada kata diutus, sementara kitabmu menuliskan diutus. Original teksnya menerangkan mengutus. Ayo, Allah memberikan sebuah kemampuan kepada roh jahat untuk kemudian menyesatkan. Kamu katakan itu bukan utusan, sementara dalilnya sangat terang menerangkan. Werua Elohim Sarah Me'im Saul Ubi Atathu Ru'ah Ra'ah Met Elohim. Apa yang terjadi pada diri Saul, di mana Saul itu dikerumuni, diselimuti atau kemudian dipenuhi roh iblis, itu karena adanya iblis yang berasal dari Tuhan. Kalau tidak ada iblis yang berasal dari Tuhan, Saul tidak akan dikerumuni atau tidak akan dipengaruhi oleh roh iblis. Gitu loh. Berarti iblis ini betul dari Tuhan. Dialah yang mengutus iblis itu ke atas muka bumi ini. Ayo. Iya kan? Siapa yang mengusir iblis dari Gan Eden? Siapa yang mengusir? Mengusir kemana? Diusir ke bumi kan? Ini yang ada di dalam kitabmu, yang kamu ambil dari kitabnya Bani Israel. Jadi kau mau sembunyi kemanapun, jelas iblis itu dari Tuhan. Iblis itu diutus oleh Tuhan. Ayo. Siapa yang mengatakan bahwa iblis itu anak cucu Adam, dan juga iblis akan selalu bertentangan, akan selalu perang? Siapa? Tuhanmu kan? Artinya Tuhan mengutus iblis untuk mencobai manusia. Simon, iblis telah diberi izin. Ayo, siapa yang memberi izin? Jadi kamu mau lari kemanapun, Remason, kamu tetap KO. Oke?
Original teksnya tidak ada kata diutus di situ, ya. Matamu buta, matamu suwe. Tulisannya nyata-nyata di situ kok. Ya, disiksa oleh roh jahat yang diutus Tuhan. Coba, kurang apa lagi? Dalilnya nyata, ada di situ. Sarame Insaul Ubi Atatu Ru'ara Ahmed. Met dari mana? Dari mana? Elohim, dari Tuhan. Jadi kamu kayak manapun tetap aja kena kau. Makanya kau sebelum mengolok-olok Al-Quran, kau belajar dulu. Dan kau pasti akan ketampar kalau kau berhadapan dengan orang yang lebih paham kitabmu daripada kamu. Sekarang Hakim-Hakim 9 nomor 23. Ya, Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Pertanyaan saya, siapa yang membangkitkan semangat jahat? Atau roh iblis? Siapa yang membangkitkan? Jawab. Iya, karena original teksnya bukan bahasa Indonesia, tuyul. Nah, inilah iblisnya. Oke, kita tinggalkan itu ya, biar netizen yang menilai. Sekarang Hakim-Hakim 9 nomor 23. Siapa yang membangkitkan semangat jahat atau roh iblis pada diri Abimelek? Jawab. Kau itu Zuma, kau hanya keluar-keluar, ya. Remason, kau kemana Remason? Iblis tua, ngumpet di mana? Jadi kamu malu ya? Identitasmu kebongkar. Kalau kau adalah iblis tua, sang penyesat, mengolok-olok Al-Quran tapi nggak ada ilmu. Kamu ngumpet dari 1 Samuel 16 nomor 14, tapi kamu nggak bisa lolos dari nomor 15-nya, karena di situ sangat terang dikatakan bahwa kejahatan yang kemudian menyelimuti daripada Saulus itu adalah kejahatan yang berasal dari Tuhan. Ayo, berarti kejahatan itu diutus, roh jahat itu diutus. Diutus dari mana? Dari Tuhan. Ya sama aja tuyul, kamu belajar. Ya, jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran yang kamu perolok-olokkan itu justru semakin menguatkan iman Islam, bahwa pada diri manusia 1400 tahun silam sudah diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW ada potensi jahat, ada potensi baik. Dan beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan lebih membesarkan potensi baik itu. Kada aflaha man zakkaha. Dan celakalah manusia yang akhirnya berubah menjadi iblis kayak kau itu, karena kau kotori jiwamu yang bersih dari Allah dengan potensi kejahatan yang kau punya. Wa kad khaba man dassaha. Oke? Saya berharap Rematos kamu bisa sehat, bisa waras ya, bisa kembali seperti dulu. Yang adalah ketika kamu bayi itu masih manusia, tapi sekarang kamu menjadi setan tua. Tidak ada kata mengutus di sana, hanya disebutkan roh jahat yang daripada Tuhan. Ya, memang daripada Tuhan. Sebab apa dulunya? Roh jahat itu malaikat ciptaan Tuhan yang paling agung. Maka malaikat ini menjadi sombong, lalu melawan Tuhan. Itu sebabnya setan ini menghasut Adam dan Hawa di Taman Eden, sehingga Adam dan Hawa melanggar larangan Tuhan. Ya? Jadi disebutkan daripada Tuhan itu tidak salah. Ya? Cuma kau harus mengerti hal ini. Silakan aja mengatakan saya keluar-keluar. Silakan, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah membuka identitas kamu bahwa kau itu adalah setan tua, setan yang usianya sudah ribuan tahun, yang kemudian masuk ke dalam diri sosok manusia yang sekarang kamu gunakan. Kamu tuh setan tua yang sudah ribuan tahun usiamu, yang kemudian masuk ke dalam diri manusia yang bernama Remason. Saya tahu itu. Nah, itu yang kamu sedang praktekkan. Waqad khaba man dassaha. Dan sungguh rugilah Remason yang mengotori dirinya karena lebih mengikuti seruan-seruan iblis untuk menyembah kepada manusia. Sekarang PR kamu sebelum saya tinggal, ya kebetulan saya mau antar anak saya ada perlombaan. Saya PR-nya ya masuk ke dalam Hakim-Hakim 9 nomor 23. Maka Tuhan membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Pertanyaan saya, Tuhan mana yang membangkitkan semangat jahat yang ada di antara Abimelek dan kota Sikem sehingga mereka berperang? Itu PR kamu ya. Nanti kalau misalnya kamu masih ngeles lagi, saya hantam lagi kamu dengan 1 Raja-Raja 22 di nomor 19, nomor 20, nomor 21, nomor 22. Di mana di situ Tuhan mengutus roh dusta, ya, Tuhan mengutus roh dusta sehingga apa yang terjadi pada masa itu orang saling
bunuh-bunuhan satu sama lain. Roh dusta dikirim oleh Tuhanmu, sehingga semua nabi ya, yang kemudian datang kepada manusia keluar dengan membawa roh dusta di dalam mulut mereka. Siapa yang mengutus roh jahat? Siapa yang mengutus roh dusta di dalam kitab yang kau ambil dari Bani Israel? Semua terjawab, itulah Tuhanmu. Saya tinggal dulu ya. Kamu jangan cakar-cakaran ya. Cakar-cakaran dengan kitabmu atau cakar-cakaran dengan iblis tua yang ada dalam dirimu. Saya hanya ingin mengatakan pada dirimu ada ilham berupa ketakwaan, berupa kebaikan. Ada potensi untuk kau menjadi seorang muslim yang baik, menjadi pengikut Yesus seperti saya. Oke, Remason, setan tua, saya tinggal kau ya. Salam beda Tuhan.